Jadi kali ini kita akan review informasi mengenai pencairan bantuan sosial PKH tahap 3 karena ini beritanya banyak yang berseliweran di media sosial dan dibagikan berkali-kali juga ya. Dan sekarang kita coba review untuk beritanya. Karena di sini judulnya Bansos PKH tahap 3 cair, cara cek daftar penerima Bansos PKH 2023 dan syaratnya. Dan pada saat saya buka beritanya ternyata ini dikutip dari serambinews.com. Nah, kenapa saya nge-review untuk beritanya? Karena saya penasaran nih, dia ambil sumbernya itu dari mana, dapat sumbernya itu dari mana, sehingga kita review hari ini. Karena sampai saat ini kami sebagai pendamping sosial juga belum mendapatkan informasi mengenai pencairan bantuan sosial untuk tahap 3-nya. Oke, langsung saja kita review. Pertama di sini katanya bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan PKH tahap 3 cair bulan Juli 2023. Sebelum menerima dana bansos, pastikan nama Anda terdaftar dan memenuhi syarat. Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia akan melakukan pencairan tahap 3 dari bantuan sosial bansos program Keluarga Harapan PKH bagi masyarakat yang sudah terdaftar di dalam DTKS dari bulan Juli hingga bulan September tahun 2023. Program ini ditujukan untuk membantu keluarga tak mampu atau rentan miskin dalam rangka peningkatan perekonomian dan jaring pengaman sosial. Nah, kalau untuk yang ini mengenai tujuan bansos PKH diberikan ini benar banget, dan juga untuk periodenya periode bulan Juli hingga September ya. Berikutnya masih dikutip dari berita yang sama, katanya di sini Kementerian Sosial telah menentukan 7 golongan penerima dengan jumlah bantuan yang berbeda untuk setiap golongan. Meski demikian, setiap kartu keluarga atau KK dibatasi hingga maksimal 4 orang yang berhak menerima bantuan PKH. Bantuan PKH ini diberikan dalam 4 tahap dan diperkirakan mencakup sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Benar sekali, dalam setahun cairnya 4 kali, dan ini untuk seluruh jumlah KPM penerimanya di seluruh Indonesia itu jumlahnya adalah 10 juta penerima bantuan sosial yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikutnya, Anda bisa mencairkan bantuan melalui Bank Himbara seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN atau kantor pos Indonesia terdekat bagi yang tidak memiliki ATM. Nah, ini yang perlu saya luruskan sedikit ya, karena menurut saya ini kurang tepat. Bukan bagi yang tidak memiliki ATM bisa mencairkan bansosnya di kantor pos. Akan tetapi yang sebenarnya adalah penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia ini untuk metode pencairannya terbagi dua. Sebagian melalui Bank Mandiri, Bank BRI atau BNI atau Bank Himbara, dan sebagainya lagi melalui kantor pos. Jadi bukan KPM yang tidak memiliki ATM cairnya di kantor pos. Bahkan ada beberapa KPM yang cairnya di kantor pos ia memiliki ATM, ia memiliki kartu bantuan sosial atau kartu KKS. Berhubung karena ia terpilih sebagai KPM yang pencairan bantuan sosialnya melalui kantor pos, maka tetap walaupun ia memiliki KKS, maka pencairannya tetap melalui PT Pos atau kantor pos. Jadi kurang tepat ya untuk berita yang tadi. Selanjutnya di sini mengenai cara cek daftar penerima Bansos PKH tahun 2023, yaitu kunjungi situs resmi Kementerian Sosial di http://cekbansos.go.kemensos.go.id. Benar, ini untuk situs resminya. Kemudian pilih nama provinsi hingga desa sesuai alamat di KTP. Kemudian masukkan nama lengkap sesuai KTP dan klik tombol cari data. Nah, ini untuk informasinya atau tata caranya benar banget sesuai dengan yang saat ini diperlakukan. Selanjutnya, besaran Bansos PKH tahun 2023. Di sini dijelaskan bahwa Kementerian Sosial telah menetapkan 7 kategori golongan yang berhak menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dengan rincian sebagai berikut. Yang mana untuk pertama, kategori balita usia 0 sampai dengan 6 tahun akan menerima bantuan sebesar 3 juta per tahun atau Rp750.000 setiap tahapnya atau per 3 bulan sekali. Nah, ini untuk nominal bansosnya benar sekali, tapi kenyataannya saat ini untuk balita ini 0 sampai 6 tahun tidak seperti itu ya kenyataannya di lapangan, karena kebanyakan balita yang sekarang yang usia 5 sampai 6 tahun itu diwajibkan sudah terdaftar di dalam Dapodik, sehingga beberapa anak balita yang usianya 5 atau 6 tahun tapi belum terdaftar di Dapodik, dia bansosnya tidak dibayarkan atau tidak terhitung sebagai komponen anak balita. Berikutnya di sini poin kedua, kategori ibu hamil dan masa nifas akan menerima bantuan sebesar 3 juta per tahun atau Rp750.000 setiap tahapnya.
Nah, ini benar sekali juga untuk nominal bansosnya ya. Nominal bansos yang akan diterima bagi ibu hamil atau ibu nifas sebesar 3 juta per tahun atau Rp750.000 per tahapnya. Tapi perlu diketahui atau dicatat bahwa yang terhitung sebagai komponen ibu hamil ini adalah kehamilan kedua selama kepesertaannya menjadi peserta PKH. Contohnya pada saat dia menjadi peserta PKH, dia sudah pernah hamil 2 kali dan sekarang sudah kehamilannya ketiga, maka itu tidak terhitung lagi sebagai komponen. Ini yang perlu dicatat selama menjadi kepesertaan PKH ya. Jadi kalau dia sudah hamil 5 kali tapi pada waktu itu belum masuk sebagai peserta PKH, itu tidak dihitung. Tapi yang dihitung selama ia menjadi peserta PKH. Dibatasi cukup 2 kali kehamilan kedua selama ia menjadi peserta PKH. Cuma itu yang dihitung. Jadi kalau sudah kehamilan ketiga atau kehamilan keempat dan seterusnya, itu tidak bisa dihitung lagi sebagai komponen ibu hamil dan tidak dibayarkan bansosnya. Selanjutnya di sini poin ketiga yaitu kategori siswa sekolah dasar atau SD akan menerima bantuan sosial sebesar Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 per tahapnya. Benar sekali. Tidak ada yang perlu dijelaskan di sini ya karena valid benar. Kemudian poin keempat di sini mengenai kategori siswa sekolah menengah atau SMP akan menerima bantuan sebesar Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 per tahap. Dan untuk poin kelima, kategori siswa sekolah menengah atas atau SMA akan menerima bantuan sebesar 2 juta per tahun atau Rp500.000 setiap tahapnya. Benar sekali. Lalu kategori yang keenam yaitu lansia berusia 70 tahun ke atas akan menerima bantuan sebesar 2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap tahapnya. Ini perlu saya luruskan, untuk kategori lansia saat ini diperlakukan bukan 70 tahun ke atas ya, tapi sejak tahun 2023 ini kategori lansia di dalam PKH yaitu berusia 60 tahun ke atas sudah terhitung sebagai komponen lansia. Selanjutnya poin ketujuh yaitu kategori penyandang disabilitas berat akan menerima bantuan sebesar 2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap tahapnya. Benar sekali, ini untuk jumlah bansosnya sama dengan kategori atau komponen lansia ya. Dan untuk berita selanjutnya yaitu syarat menerima bansos PKH tahun 2023. Di sini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima program Keluarga Harapan atau PKH, yaitu yang pertama, kewarganegaraan calon penerima harus warga negara Indonesia. Lalu status keluarga berkebutuhan khusus, calon penerima harus terdaftar sebagai keluarga berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, tidak menjadi anggota ASN, TNI atau Polri. Dan poin keempat, belum menerima bantuan lain. Calon penerima tidak boleh pernah menerima bantuan lain seperti bantuan langsung tunai UMKM, bantuan subsidi gaji, dan kartu prakerja. Nah, untuk yang ini perlu saya luruskan sedikit juga ya. Untuk penerima PKH saat ini itu boleh menerima bantuan sosial UMKM juga, dan juga boleh menerima bantuan sosial prakerja atau kartu prakerja. Bahkan apabila ia termasuk di dalam masyarakat miskin ekstrim, maka boleh juga menerima BLT miskin ekstrim dari desa. Berikutnya untuk poin kelima yaitu terdaftar dalam DTKS. Calon penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia. Benar sekali, ini sudah menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan sosial PKH dan juga BPNT program sembako. Bahkan bansos-bansos lainnya juga wajib terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial terlebih dahulu atau disingkat DTKS. Nah, jadi secara keseluruhan mengenai berita ini ada beberapa yang tepat, namun ada beberapa juga yang kurang tepat dan sudah langsung saya koreksi tadi ya. Dan juga yang menurut saya yang paling kurang tepat lagi adalah dari judulnya, karena di sini judulnya adalah seolah-olah menginformasikan bahwa saat ini atau sekarang ini sudah pencairan bantuan sosial atau telah dicairkan bantuan sosial PKH tahap 3-nya. Padahal sampai saat ini untuk tahap 3-nya bansos PKH itu belum cair juga. Hanya saja per hari ini saya buat video ini itu masih ada bantuan sosial tambahan atau susulan, dan itu masih termasuk di dalam pencairan bansos tahap 2. Belum masuk
pencairan bansos tahap 3 walaupun bulannya ini sudah seharusnya pencairan bansos tahap 3. Berhubung karena ada beberapa hal yang menyebabkan bansos KPM ini telat masuknya karena ada beberapa datanya yang tidak valid sehingga bansosnya yang tahap 2 itu baru cair di bulan 7 ini. Baru keluar per hari ini sehingga banyak yang salah paham menganggap kalau itu adalah bansos tahap 3 padahal bukan ya, itu masih bansos tahap 2-nya. Untuk BNBA-nya info pencairan bansos tahap 3-nya sampai hari ini belum ada dari pusat. Baiklah, itu saja mengenai review berita tentang pencairan bantuan sosial tahap 3 tahun 2023 ini. Buat pemilik berita ini, mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin meluruskan beberapa hal yang menurut saya kurang tepat. Baiklah, itu saja. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.